Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائما متلازما على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin jamaah Jumat Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari, di hari Jumat insyaallah penuh barakah ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Antara lain sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap mudahnya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan pada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan dan merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsu ma kunta wattaqis sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan,
yang derajatnya belum pernah kita merasakan dalam hidup dan kehidupan ini, keluhuran, ketinggian, keagungan dari martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun belum pernah kita merasakannya. Itu semua kata Allah, uiddat lil muttaqin, ridi podwen itu Allah Subhanahu wa taala hanya dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah tema tentang mengenal diri menuju Rabbul Izzati. Dan ini merupakan bagian dari sub-pokok bahasan tentang bagaimana kita bertasawuf di era modern atau di era kontemporer seperti saat ini. Kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Ad-Dariyat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Tentu saja perintah ini adalah untuk semua manusia yang berada di alam semesta ini. Maka kita jangan lupa tujuan hidup dan kehidupan ini tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang dimaksudkan di situ bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi ibadah-ibadah yang lebih banyak adalah mahdoh, yang tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan kita baik di dunia yang fana ini menuju alam akhirat yang kekal abadi untuk selamanya. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam rangka mengenal diri menuju Rabbul Izzati, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Pertama, tentu ini kita masih melakukan di era seperti modern sekarang ini atau era kontemporer. Masihkah kita memerlukan untuk kita bertasawuf? Tentu saja jawabannya itu sangat penting, dan sampai kapanpun pada hakikatnya itu kita akan terus hidup itu bertasawuf. Dan bertasawuf itu dalam merupakan bagian dari pokok-pokok ajaran Islam yang istilah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah yang terkenal dengan bukunya Tasawuf Modern Hamka tersebut menyebutkan bahwa pada hakikatnya bertasawuf itu adalah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita adalah untuk mensucikan hati dan jiwa kita. Dengan kata lain, kapanpun, siapapun, apapun jabatan, kedudukan, keadaan dan sebagainya, maka kita senantiasa memang harus hidup bertasawuf dalam arti yang sesungguhnya, yang senantiasa kita membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan? Yang saya tulis juga dalam buku, alhamdulillah sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Tema buku antara lain buku tentang tasawuf, Islam, dan kota, yang memang ini merupakan bagian referensi yang kita berikan di Sekolah Kajian Strategik dan Global Kajian Timur Tengah S2 di Universitas Indonesia ini, atau juga tasawuf for all, tasawuf untuk semua. Memang kita pada hakikatnya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Langkah-langkah yang harus kita lakukan antara lain mungkin ini sebagai inspirasi atau sebagai hal yang mungkin pernah kita lakukan atau kita akan lakukan dan mungkin juga akan kita lakukan untuk seterusnya. Pertama-tama tentu dalam bertasawuf itu kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan-amalan yang ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh apapun, karena mana yang pada hakikatnya ini sangat mudah, tetapi tentu perlu perjuangan yang terus-menerus. Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya menyebutkan bahwa kita harus punya keyakinan, kita harus punya niat, kita harus punya azam, dan kita harus punya amalan-amalan yang tentu akan senantiasa mendekatkan diri dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salah satu di antaranya adalah senantiasa kita dawamul wudu,
memiliki dan punya wudu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Atau dengan kata lain, la takhruj minal mirhad illa bil wudu. Tidak keluar dari kamar kecil kecuali kita punya wudu. Tidak keluar dari rumah kecuali kita punya wudu. Tidak keluar dari kantor kecuali kita punya wudu. Dan subhanallah, saudara hadirin rahimakumullah, dengan berwudu itu sebenarnya akan terproteksi perbuatan-perbuatan mungkarat, perbuatan-perbuatan maksiat, baik berupa seluruh anggota badan kita, mulai dari mata, hidung, telinga, dan semua. Karena kita yakin semua itu adalah diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ketenangan dan ketentraman sebenarnya akan terjadi pada orang-orang yang senantiasa mendawamkan ini. Dan ini pernah kita lakukan ketika tahun 2007. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mengikuti salah satu Religion and Society Dialogue di beberapa tempat di luar negeri, mulai dari Singapura, Jepang sampai ke Amerika Serikat. Memang ternyata lebih indah ketika kita punya wudu, apalagi di pesawat dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin kita senantiasa mendekatkan diri dan senantiasa akan selalu suci dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mari kita senantiasa dawamkan suatu amalan yang sebenarnya mudah kalau kita ingin terus-menerus mengacunya. Yang ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW selalu tidak ketinggalan. Bahkan amalan sunnah yang memang nilainya boleh dikatakan sunnah muakkadah, yang hampir mendekati kepada wajib kita di dalam melakukannya. Apa itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ya rabbuka mahmuda. Maka sebagian malam mari kita melakukan salat tahajud. Kata Rasulullah SAW, walaupun hanya 2 rakaat, subhanallah, nilainya lebih besar dari seisi bumi dan dunia ini, subhanallah. Ini bisa kita lakukan sebenarnya, apalagi kalau kita umpamanya ya kegiatan-kegiatan itu kita lembur, atau kita ada kegiatan lain yang kalau kita bisa paling tidak setelah kita tidur sebentar sebelum syuruk atau sebelum fajar kita laksanakan dan kita lakukan walaupun hanya 2 rakaat, dan ini akan menambah pada energi kita dan kita merasa dekat dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, tentu saja kita juga harus senantiasa dalam rangka menghadiri menuju Rabbul Izzati, harus senantiasa kita dawamkan untuk terus kita membaca dan mentilaah atau intalik bil Quran. Karena Al-Quran bagi kita adalah merupakan way of life. Al-Quran bagi kita merupakan pandangan hidup. Dan Al-Quran bagi kita adalah merupakan pedoman hidup yang harus kita jadikan dasar dalam hidup dan kehidupan ini. Maka kita harus mendawamkan di luar sholat yang biasa kita baca, umpamanya 17 rakaat, ada surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Tapi kita harus punya keyakinan dan kita harus punya kedawaman atau punya istiqomah untuk paling tidak Rasulullah SAW kita selalu membaca Al-Quran tiap hari tidak kurang dari 10 ayat. Dan itu sangat mudah sebenarnya. Ketika kita salat subuh berjamaah, diusahakan jangan keluar dari masjid kalau belum waktu subuh, dan kita membaca Al-Quran. Insya Allah akan ketenangan terjadi bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut walaupun kita tidak tahu arti yang dibaca tersebut. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW yang memang perawan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar mendapat gelar Al-Bikr. Bikr itu adalah yang memang sang perawan, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita membaca alif lam mim, tidak kita mengucapkan alif itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, tidak. Tapi nilainya di hadapan Allah ternyata itu bisa dilipat ganda sampai 10, bahkan yudha'iful liman yasha, akan dilipat gandakannya bagi orang-orang yang senantiasa terus intilak, terus mengkaji dan mendalami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran demi kebahagiaan dan kebaikan kita, baik hidup di dunia yang fana ini maupun di alam akhirat yang kekal abadi untuk selamanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa mendawamkan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk selalu kita usahakan dan upayakan puasa Senin dan Kamis. Dan itu Rasulullah SAW memang setelah kenabian beliau sampai wafatnya hampir tidak meninggalkannya tersebut. Bahkan ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah SAW Anda masih berpuasa Senin Kamis, padahal Anda sudah maksum, terlepas, artinya akan terpelihara dari dosa-dosa dan Anda sudah dijamin pasti masuk surga. Rasulullah SAW menjawab dengan tenang, karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan juga
sebagai hamba orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu kata beliau Rasulullah SAW, karena itulah amalan kita setiap malamnya atau setiap malam Jumat itu dihitung dan dihisab sebagai amalan mingguan kita. Dan Rasul mengatakan, saya ingin ketika di akhir malam Jumat tersebut, itulah diakhiri dengan amalan dalam bentuk puasa hari Kamis tersebut. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, yang berikutnya tentu saja yang Rasulullah contohkan dalam kita sehari-hari, mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Apalagi mungkin Allah masih senang pada kita atau masih sayang kepada kita, sehingga Allah masih belum membukakan aib-aib kita masing-masing. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa dalam kehidupan ini beliau tidak kurang setiap hari, setiap malam beristighfar. Dalam hadis ada yang menyebutkan 70 bahkan sampai 100. Padahal tadi sudah dijamin bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang memang dijamin untuk masuk surga. Tapi kenapa masih juga beristighfar? Karena Rasul bagi kita sebagai teladan dan contoh yang kita harus mengikutinya tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir tentu saja masih banyak yang lain, tetapi paling tidak kita juga mengamalkan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, termasuk kita senantiasa bagaimana kita bersedekah lebih-lebih tentu saat ini ya. Indonesia umumnya atau juga dunia pada umumnya yang tadi sudah disampaikan oleh MC, saudara-saudara kita di Palestina, menurut informasi hampir dengan saat ini tidak kurang dari 14.500 jiwa yang wafat syuhada, dan tidak kurang dari 5.300 sekian yang anak-anak yang mati syahid. Maka kewajiban kita tentu paling tidak kita bersedekah membela mereka. Ada kepedulian walaupun mungkin dari berbagai aksi yang sudah kita lakukan itu memberikan dampak yang sangat positif, tapi paling tidak kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada rasa kepedulian, kita ada rasa tanggung jawab, karena semua itu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bantu, mari kita langkahkan, dan mari kita untuk senantiasa yang kita miliki, mungkin tenaga, mungkin harta, mungkin juga doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah, memang Indonesia termasuk dimulai dari Monas ya. Insyaallah Monas kemarin sudah selesai sukses tanggal 5 November, dan insyaallah mungkin bagi informasi sekaligus mengajak saya sebagai sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok periode kedua ini, mengajak bahwa di Depok pun juga akan selenggarakan seperti itu ya, yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 26 November jam 6 sampai dengan jam 9 dalam rangka bela Palestina tersebut. Ini sebagai bentuk kita, kepedulian kita, dan ini lakukan yang Rasulullah sampaikan, kita senantiasa bersedekah dalam bentuk yang bisa kita lakukan dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ini sebenarnya juga dalam rangka kita bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mendekatkan diri dan senantiasa ada di bawah jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-ajidil ghaffar, muqawwir al-laili wan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama. Dan wabil khusus tentunya kita doakan saudara-saudara kita, milik kita atau teman-teman kita seagama yang berada nun jauh di sana, Palestina, yang sedang masih berkecamuk
Walaupun mungkin tadi sampaikan sudah ada arah ke antara gencatan senjata, tetapi tentu perlu bantuan kita pun juga sebenarnya tidak berakhir sampai hari ini. Masih banyak, apalagi tentu dalam rangka terus membangun kembali itu sangat diperlukan dana yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya berkewajiban sekecil apapun, karena kita tahu bahwa itu semua kalau kita tidak ada kepedulian, maka tentu Allah yang Maha tahu. Maka sekecil apapun yang kita lakukan atau kita berikan, itu akan memberikan dampak positif dalam hidup dan kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.